Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film berjudul Ekstrim yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Daniel Ben Meyer dan dibintangi oleh Theo Garcia, menceritakan tentang pembalasan dendam seorang mantan pembunuh bayaran atas kematian anaknya yang dibunuh oleh seorang gangster paling kejam. Jadi bagaimanakah kisah lengkapnya? Tidak perlu berlama-lama lagi, berikut alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan kakak beradik bernama Max dan Lucero yang ditemani oleh Rafa. Mereka akan pergi ke tempat konklave keluarga. Setibanya di lokasi, Lucero meminta Max untuk menunggu, dan dia naik membawa tas. Lucero pun disambut oleh Romeo, dan Lucero berterima kasih karena Romeo telah mendukung konklave keluarganya. Lucero kemudian memberikan tas itu. Sementara di sisi lain, ayah Lucero sedang dalam perjalanan. Suasana pun berubah setelah tas itu dibuka dan ternyata berisi kepala Thomasin, anak dari Romeo. Max yang di bawah langsung naik ke atas dan menembaki mereka semua. Tapi Romeo melarikan diri. Max menganggap ini perbuatan Romeo. Lucero lalu meminta Rafa untuk mengatakan ke ayahnya, ini adalah jebakan. Max dan Lucero kemudian pergi ke ruang bawah untuk mencari Romeo. Mereka berdua pun menghabisi seluruh orang, dan akhirnya Lucero menemukan Romeo yang menyamar, dan lalu ia tembak. Lucero lalu meminta Max untuk pulang, dan dia yang akan menyelesaikan ini semua. Ayah Lucero akhirnya datang, dan seharusnya Lucero datang untuk membayar. Akan tetapi, Lucero tetap mengatakan ini adalah jebakan. Ayah Lucero lalu mengatakan ini bukan bisnis yang harus menumpahkan darah. Dan dia melihat Lucero berubah setelah pulang dari Jepang, yang tidak peduli siapa yang hidup dan mati. Ayahnya mengirim Lucero ke Jepang agar bisa belajar nilai kesetiaan. Namun seketika Lee menyerang dan Maria melarikan diri. Lucero menganggap ayahnya bisa membahayakan keluarga karena kelemahannya. Max dan Maria adalah adik angkat yang tumbuh bersama, tapi Lucero tidak menganggapnya. Lucero menginginkan dirinya menjadi pemimpin, tapi ayahnya lebih memilih Max dan Maria. Lucero kemudian memberi pilihan ke ayahnya, jantung atau kepala, dan akhirnya ayahnya memilih kepala, yang lalu Lucero tembak, dan Maria pun berhasil melarikan diri. Beralih scene, Ander adalah anak Max yang kemudian mendengar suara di koridor. Max lalu meminta Ander untuk bersembunyi dan ternyata Max mendapat serangan. Max kemudian melawan mereka semua seorang diri. Namun, Max terkena tembakan oleh Finito. Finito lalu teringat dengan kejadian yang menimpa kakaknya, yang berakhir bundir di penjara. Menurutnya itu terjadi karena Max dan Finito lalu menembaki Ander. Film ini berlanjut ke 2 tahun kemudian, dan kita diperkenalkan oleh anak remaja bernama Leo dan temannya Daniela. Leo adalah seorang pengedar narkotik. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Leo langsung memberikan uang ke ibunya, dan kemudian Leo memberikan sebuah hadiah ke adiknya, yang saat itu berulang tahun. Namun, Leo mendapat telepon dan dia harus pergi keluar wilayahnya untuk berjualan di Charm. Leo akhirnya berjualan, namun saat ingin pulang, Leo mendapat sebuah peringatan dan dia lalu dipukuli. Beruntung ada seseorang yang lalu membantu Leo dan memukuli orang-orang itu. Leo kemudian mengejar pria yang menolongnya ke sebuah garasi karena dia ingin mengucapkan terima kasih. Pria itu ternyata adalah Max. Max lalu membawa Leo masuk ke garasi,
dan kemudian mengobati luka Leo. Singkat cerita, Finito dan Lee datang ke sebuah kasino, dan mereka berdua mencari orang yang dipanggil Papasan untuk mendukung Lucero di konklav yang akan datang. Namun saat mereka temukan, Papasan itu adalah seorang wanita yang tidak ingin mendukung Lucero karena sikapnya yang tidak baik. Berbeda dengan ayahnya yang dia kenal. Mendengar penolakan, Lucero lalu menganggap ini menjadi perebutan kekuasaan, yang akhirnya Finito mengakhiri hidup wanita itu. Beralih scene, Leo kembali datang menemui Max. Dia datang untuk membantu menyetel gitar Max peninggalan anaknya. Setelah selesai, Leo lalu memperkenalkan dirinya ke Max karena sebelumnya mereka belum berkenalan. Leo menawarkan diri untuk mengajarkan Max main gitar, tapi dia ingin Max mengajarinya bela diri, dan akhirnya Max mengajarkan Leo. Karena harus pergi, Leo berhenti berlatih, yang kemudian Leo memberikan nomor teleponnya ke Max, yang ia harap bisa berlatih kembali. Singkat cerita, di malam hari saat ingin pulang, Leo bertemu dengan Jero. Leo pun langsung melarikan diri. Namun ternyata itu tidak berhasil, Jero menangkapnya. Jero mengetahui Leo menilap uang hasil jualan, dan dia menolak berjualan kembali ke Cham. Jero akhirnya memberikan peringatan dan hampir menghancurkan tangan Leo. Keesokan harinya, Dani menemui Max karena dia tidak menemukan Leo. Daniela kemudian mengatakan dia mendengar Leo yang menilap uang Jaro, dan dia meminta Max menghubunginya jika telah menemukan Leo. Max kemudian mengambil kertas berisi nomor telepon Leo yang ia buang, dan lalu menghubungi Leo. Max akhirnya menemukan Leo yang tangannya terluka parah. Leo mengatakan dirinya mencuri uang Jero karena ingin membantu ibunya membayar uang sewa. Leo ternyata tidak memiliki ayah. Max kemudian meminta Leo untuk pergi ke dokter, tapi Leo menolaknya. Dia tidak ingin ibunya tahu. Max selalu menghubungi seseorang. Dan itu ternyata Maria. Maria yang marah kemudian meminta Max untuk fokus ke konklav, dan dia akan mengurus Leo. Beralih scene, Jero dan anak buahnya datang ke tempat klub. Namun saat di toilet, dia bertemu dengan Max. Max kemudian menyerang Jero, tapi saat anak buah Jero datang, salah satunya mengenali siapa Max sebenarnya dan melarikan diri. Jero pun terlihat ketakutan dan Max melawan sisa anak buah Jero. Jero bekerja atas klien bernama Urquiza yang berada di Seven Rain. Max kemudian memperingati Jero karena tangan Leo terluka parah, dan itu membuat Leo sulit bermain gitar. Max akhirnya melakukan hal yang sama ke Jero saat Jero melukai tangan Leo. Singkat cerita, Finito menemui Jero dan menganggap Jero berhasil memancing Rusia. Tapi ternyata itu salah, Jero diserang bukan dari pihak Rusia. Jero lalu menceritakan tentang seorang pria yang menyerang dirinya dan membuat salah satu anak buahnya kabur. Finito lalu mempertanyakan nama pria itu. Namun saat Jero telah menyebutkan namanya, Finito kemudian mengakhiri hidup Jero. Beralih scene, Leo pergi untuk pulang ke rumahnya, dan Max menemaninya karena merasa Leo tidak aman. Dan benar, Max mendapat seseorang yang memantau di sebuah mobil. Dan saat tiba di rumah Leo, Leo melihat adiknya yang sudah tak bernyawa. Finito kemudian muncul. Max yang berada di luar langsung masuk karena mendengar teriakan Leo. Max lalu menembaki mereka dan menarik Leo. Max mendapat luka karena Finito melihat Leo yang memegang senjata. Max berusaha menenangkannya, tapi ini menjadi kesempatan untuk Finito yang lalu menyerang Max. Leo kemudian mengarahkan senjatanya, tapi dia ragu. Dan saat dia melihat ibunya, Leo lalu menembak dan membuat Finito terluka. Finito pun berhasil menyelamatkan diri dan Max menenangkan Leo. Max kemudian diobati oleh Maria, namun saat Max mengatakan dirinya gagal menghabisi Finito, Maria marah karena dia tak percaya dan membuat rencana mereka berdua menjadi kacau. Maria kemudian mencoba menenangkan Leo yang sedang terpukul,
karena kehilangan anggota keluarganya. Maria kemudian menceritakan dirinya kehilangan ayahnya dan Max kehilangan anaknya. Tapi itu tidak membuat Leo menjadi tenang. Max ternyata pada saat itu diselamatkan oleh Maria. Maria merasa mereka berdua dikhianati dan memilih untuk mencari cara lain. Tapi Max tidak ingin melarikan diri. Beralih scene, Max sedang mempersiapkan bengkelnya karena Maria mendapat sebuah informasi tentang Finito yang meminta bantuan Urquiza untuk menyerang Max di bengkelnya, dan Max akan menghabisi mereka semua. Orang-orang itu akhirnya datang. Max kemudian melawannya seorang diri. Singkat cerita, Max pergi ke tempat Urquiza di sebuah klub yang dijadikan Lucero untuk mencuci uangnya. Maria menjelaskan Urquiza adalah pengelola kasir dan Rafa menutup mata karena mereka berdua berteman. Max pun tiba dan seseorang mengatakan klub sudah tutup, tapi Max tetap masuk. Max kemudian membuat asap di tempat terbuka dan dia turun. Tapi Urquiza melihat Max. Max selalu menyerang semua penjaga. Sebelumnya Maria telah merencanakan ini semua. Dan Maria telah menjelaskan ke Max agar rencana ini berhasil. Namun saat tembak-tembakan, Max terkena tembakan di kakinya. Tapi dia tetap melawan dan berhasil mengalahkan semua penjaga. Max kemudian mengejar Urquiza yang berusaha melarikan diri, dan setelah berhasil menangkapnya, Max memberikan sebuah telepon dan menitipkan sebuah pesan untuk Lucero. Singkat cerita, Lucero datang dan dia langsung menemui Urquiza. Lucero lalu meminta Urquiza untuk menceritakan siapa yang menyerang klubnya dan membawa semua uang miliknya. Urquiza kemudian menjelaskan ciri-ciri Max, tapi dia tidak mengingatnya dengan jelas. Lucero pun marah karena Urquiza tidak bisa menjaga uang miliknya, dan amarah itu membuat Lucero mengakhiri hidup Urquiza. Beralih scene, Leo pergi seorang diri untuk menemui Finito. Sementara itu, Maria melihat kunci mobil dan senjatanya hilang. Finito pun muncul dan lalu memukuli Leo. Leo lalu mengatakan Max akan mengakhiri hidup mereka semua. Finito lalu menarik Leo dan lalu mengarahkan senjata. Beruntung Maria datang menabrak Finito dan kemudian Maria menolong Leo. Karena luka Leo parah, Maria langsung membawanya ke rumah sakit dan seseorang mengikutinya. Singkat cerita, Lee datang untuk menemui Max dan akhirnya mereka berdua pun berkelahi. Di akhir perkelahian mereka, Max mencari tahu tentang informasi keberadaan Lucero, dan Lee pun mengatakannya. Max akhirnya berhasil mengalahkan Lee dan dia berterima kasih. Beralih scene, Max pergi ke rumah sakit karena dia mendapat pesan dari Maria tentang kondisi Leo yang hampir berakhir di tangan Finito. Max pun menemui Leo, dan Leo meminta maaf karena memberitahu tentang keberadaan Max. Leo pun mengungkapkan tentang kesedihannya, dan dia melakukan ini karena kehilangan keluarganya. Suster datang untuk meminta agar Leo beristirahat, dan kemudian Max pergi. Singkat cerita, Max berhasil menemui Lucero. Max datang dengan amarah karena anaknya berakhir di tangan Finito atas perintah Lucero, dan mereka berdua pun bertarung menggunakan samurai. Max berhasil mengalahkan Lucero. Tapi tak disangka Finito datang dan membawa Maria. Melihat Maria yang terancam, Max memilih diam dan Lucero memukulinya. Melihat ada kesempatan, Maria berhasil melepaskan diri dan lalu menembaki Finito. Tapi di bawah, Max tetap diam dan Lucero terus memukulinya. Maria kemudian mendorong Finito dan mereka berdua pun terjatuh. Lucero lalu meminta Finito untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mengakhiri hidup Max. Finito lalu memukul dada Max tapi tidak berhasil. Lucero lalu menyiram Maria dan akan membakarnya. Melihat itu, Max menahan serangan Finito yang kedua dan kemudian memukul dadanya hingga Finito meninggal. Melihat Lucero lengah, Maria lalu menyerangnya dan mereka bertiga pun berkelahi. Lucero berusaha melawan Max dan Maria,
tapi itu sulit. Dan dia berakhir dengan sebuah pilihan, seperti saat Lucero mengakhiri hidup ayahnya. Lucero berharap Max mengampuni keluarganya, tapi Max mengikuti cara Lucero mengampuni keluarga Leo. Dan akhirnya Max dan Maria mengakhiri hidup Lucero. Beralih scene, Leo pun sudah pulih dan mereka pun pergi membawa uang milik Lucero. Dan tidak lupa dengan teman Leo memberikan sebuah hadiah untuk Daniela. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Extreme 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.